Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini persyaratan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Biro, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum masa usia pensiun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan terlibat politik praktis. Ini informasi yang kita terima belakangan ini banyak KTP-KTP yang kemudian dicatut gitu ya, dicatut oleh partai-partai politik tertentu gitu ya, yang sebenarnya tidak mengikuti gitu ya, tapi karena KTP-nya tercatut ini jadi masalah. Nah, ini mohon nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Kemudian ini yang paling penting nih, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi malam kemudian diumumkan itu muncul beberapa pertanyaan ke kami, misalkan seperti, Pak, kami ini mengusulkannya kualifikasi pendidikannya ABC gitu ya, karena existing kami yang ada itu ini gitu, tapi kenapa yang keluar berbeda, kok tidak sama? Bapak Ibu, kami perlu jelaskan, jabatan fungsional, sekali lagi ya, jabatan fungsional itu memiliki ketentuan. Jadi tidak mungkin kalau jabatan fungsionalnya adalah Pranata Komputer, karena existing tenaga honorer Bapak Ibu adalah S1 Hukum, tapi dia punya keahlian komputer, kemudian dia bisa mendaftar, ya tidak bisa. Kualifikasi pendidikannya tentu akan tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Kita memahami bahwa tenaga non-ASN kita dari latar belakang yang berbeda-beda, dari jenis pendidikan yang berbeda-beda, namun jabatan fungsional itu memiliki ketentuan. Contohnya misalkan jabatan fungsional Pranata Komputer gitu ya, dia memiliki ketentuan di dalam Permenpannya bahwa jabatan fungsional Pranata Komputer itu berasal dari sarjana teknologi informasi, teknik informatika, sistem informasi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu mengusulkan karena tenaga existingnya adalah S1 Hukum gitu ya, sehingga Bapak Ibu ketika diumumkan, kok nggak ada Pak S1 Hukum? Ya tidak ada, karena tidak disetujui oleh Kementerian PAN dan RB, karena sudah ada ketentuan. Jadi Bapak Ibu mohon izin sekali lagi, yang masih bertanya, kenapa kemudian kualifikasi pendidikannya beda Pak sama yang kami usulkan gitu ya, nah mohon dicek kembali gitu ya. Hanya 3 jabatan yang kualifikasi pendidikannya itu bisa dibuka umum. 1 arsiparis, yang kedua analis kebijakan, yang ketiga pengembang teknologi pembelajaran. Selebihnya itu sudah spesifik. Misal jabatan analis hukum, ya dia harus dari S1 Hukum. Pak, kami punya Pak, tapi dia S1 pendidikan agama, tapi dia jago Pak hukumnya, ya tidak bisa tetap. Karena aturannya bahwa jabatan fungsional itu memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Mudah-mudahan sudah clear Bapak Ibu ya terkait dengan kualifikasi pendidikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang japri-japri atau kontak-kontak gitu ya. Kenapa kemudian berbeda? Karena sesungguhnya ini sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu.